Acara dalam visi sekolah dan prakarsa perubahan oleh Bapak Heri Santosa SPD Madipiro 6 Februari 2023. Bapak Ibu Guru sekalian, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah wa li syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Warti SPD kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsalana rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Desi sebagai atau pengajar PPP sebagai pengajar praktek, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Madipiro. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari yang redup ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk rasa syukur kita, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumul kiamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu Guru, pada pagi hari ini kita melaksanakan yaitu acara pendampingan individu 2 dari Bapak ini sebagai CDP yang didampingi oleh pengajar prakteknya yaitu Ibu Desi, yaitu tentang visi prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti visi sekolah kita yang sudah ada itu dijabarkan oleh Pak Heri dan mungkin disesuaikan dengan materi-materi yang dia terima dalam pembelajaran atau dari guru penggerak, sehingga nanti berimbas pada warga sekolah kita, baik pada guru-guru di sekolah 2 Madipiro ini dan khususnya untuk para siswa-siswi kita. Karena apa? Tahun depan atau tahun pelajaran 2023-2024 kita sudah menggunakan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kementerian Kemendikbud. Ya. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan. Apalagi di SD kita alhamdulillah ada 2 CDP atau 2 calon guru penggerak. Semoga ilmunya nanti dapat diterapkan pada sekolah kita sehingga sekolah kita lebih maju dan bisa mengikuti perkembangan sesuai yang dicanangkan oleh Bapak Kementerian kita atau umumnya oleh negara kita. Bapak Ibu Guru beserta hadirin semuanya, alhamdulillah semoga acara ini nanti lancar dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik sesuai yang diharapkan dari Bapak Heri sebagai CGP, karena ini programnya beliau. Amanah dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga nanti acara ini berjalan dengan baik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Warti SPD kami sampaikan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh pengajar praktik. Kepada yang kami hormati Ibu Desi Ratna Hidayati SPD kami persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngatipiro, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Ngatipiro yang kami hormati. Mengawali pertemuan kita, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena panjenengan telah sudi menerima saya untuk datang ke sini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan saya di sini, saya dan Pak Heri dan juga panjenengan semua, kita akan melaksanakan pendampingan individu 2 Bapak Ibu. Di mana dalam pendampingan individu 2 ini nanti, mohon maaf sekali kami melibatkan panjenengan semua. Biasanya saya sekedar ngobrol sama Pak Heri sama Ibu Kepala Sekolah, tapi sekarang panjenengan semua dilibatkan dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini. Dan untuk kegiatan PI 2 ini Bapak Ibu, kita akan melaksanakan forum diskusi, di mana tujuan diskusi nanti kita akan merumuskan visi dan prakarsa perubahan untuk sekolah panjenengan. Panjenengan pengen murid panjenengan seperti apa di kemudian hari. Pasti jenengan punya harapan untuk murid-murid semuanya, iya kan? Pengen yang terbaik untuk muridnya, pengen apa nanti murid saya di kemudian hari. Nah, di situ nanti panjenengan tuliskan apapun yang panjenengan inginkan. Nanti dari situ kita akan rumuskan visi sekolah panjenengan. Bapak Ibu yang kami hormati, selain tujuan itu nanti, susunan acara dalam forum diskusi nanti akan ada materi tentang merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah panjenengan, dan acara terakhir penutup serta nanti ada sesi foto bersama di Bapak Ibu. Sekarang sesi foto itu penting sekali. Iya, Bapak Ibu sekalian, panjenengan sudah tahu ya kalau hari ini mengikuti program pendidikan calon guru penggerak? Sudah. Ya. Kira-kira sudah berjalan berapa bulan Bapak Ibu? Ada yang ingat? Bapak ini juga lupa ternyata. Nah, berarti November, Desember, iya. Januari 3 bulan. Nah, seharusnya kan kita baru di 2 bulan Bapak Ibu, tapi kemarin ada libur sesi panjang. Iya, kalau di PI 2 kita masuk ke bulan kedua biasanya, tapi kemarin ada libur panjang sekalian liburan kemarin kita. Dan di kegiatan pembekalan program guru penggerak yang sudah berjalan sekitar 2 bulan kemarin, Pak Heri sudah banyak sekali mendapatkan ilmu Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Heri sudah menghatamkan 4 modul. Kita beri aplaus buat Pak Heri. Iya, kita baru 1 modul, tapi di situ ada 4 submodul. Sudah hebat Bapak Ibu, sudah menguasai 4 materi di situ. Salah satu dari materi dalam program pendidikan guru penggerak kemarin yang sudah dipelajari Pak Heri tentang visi dan prakarsa perubahan diri. Nah, dari materi tersebut diharapkan saat ini Pak Heri bisa memfasilitasi panjenengan semua dalam merumuskan visi atau cita-cita prakarsa perubahan di sekolah panjenengan. Oke, nanti diharapkan kerjasama yang solid, kerjasama yang apik dari Bapak Ibu semuanya. Karena visi itu dari beberapa impian, beberapa harapan bisa dijadikan satu, digabungkan jadilah sebuah visi sekolah. Visi sekolah harus kita usahakan, pengennya diwujudkan kan ya. Lah tanpa ada kolaborasi mana bisa, kan? Kalau kita sama-sama berusaha untuk mewujudkan, merumuskan dulu, dari merumuskan itu nanti kita berusaha untuk mewujudkannya. Apalagi ya yang mau saya sampaikan. Begini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah 2 bulan ini
memberikan dukungan kepada Bapak Heri selaku JIP di angkatan 7 ini, dan semoga bisa menghasilkan yang terbaik untuk sekolahnya, untuk sekolah panjenengan. Amin. Amin. Selanjutnya untuk sesi diskusi nanti kami harap Bapak Ibu semuanya aktif nggih. Pengen apapun yang disampaikan monggo bisa panjenengan tuliskan, bisa panjenengan utarakan. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Desi Ratna Hidayat SPD kami sampaikan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yakni sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang di depan. Di sini saya hanya menegaskan lagi, saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mensukseskan acara saya, yaitu pendampingan yang kedua program calon guru penggerak. Yang semula kemarin kita sudah melakukan diseminasi tentang gaya positif. Kalau nanti diskusi ya, jadi saya mohon masukan dari panjenengan semuanya saja, nanti kita rumuskan bersama-sama. Kalau mungkin nanti saya masih bingung, bisa kita dengan pengajar saya supaya menemukan visi yang cocok, yang sesuai dengan impian kita semua. Sebelumnya di sini saya ada sebuah puisi dari Bung Karno. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat atau mendengar, yaitu Aku Melihat Indonesia. Ada sudah pernah membaca atau mendengar? Mungkin ada yang mau membaca, tampil ke depan sebagai apa versi kita di awal diskusi ini. Monggo, ada yang mau tampil membaca puisinya? Nah, kalau tidak ada gitu, terpaksa saya sendiri nih. Kalau jadi gitu, bukan puitis, tapi ini belum puitis ini gimana? Kesannya agak romantis, kalau suka iringan gitu. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liuk itu, aku mendengarkan lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghuni, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut,
menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung bersekutu, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Salam hormat untuk Insinyur Soekarno. Demikian tadi Bapak Ibu pembacaan puisi tentang aku melihat Indonesia. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia? Dan yang kedua, apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Monggo yang mau menjawab, yang mau berpartisipasi, monggo. Monggo Bu Putri, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Perasaan setelah mendengarkan mungkin karena dari penyampaian Pak Heri sendiri yang luar biasa, jadi ada rasa haru. Setelah itu untuk isi puisinya sendiri menurut saya tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana Indonesia sudah tidak bisa lagi dikotak-kotakkan dengan perbedaan suku, ras, budaya, warna kulit, serta agama. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri masukannya. Monggo yang lain dan mau berpendapat, Bu Arti, Pak Rasid, monggo. Oh iya, monggo khusus. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Setelah saya mendengarkan Pak Heri membaca puisi, baru kali ini ya Bu, saya mendengar Pak Heri membaca puisi, tapi sudah sangat bagus. Hati saya akhirnya membayangkan Indonesia itu ternyata luar biasa, dan saya juga terharu. Beliau membaca Indonesia itu sangat terharu saya Bu. Nah, itu saja mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sutri. Mungkin ada lagi. Cukup? Oke. Jadi memang betul sekali Bapak Ibu. Jadi makna dari Aku Melihat Indonesia itu adalah tentang kebinekaan yang nantinya akan saya stimuluskan terhadap siswa. Siswa itu ternyata ya seperti itu, berbineka, beraneka ragam bakat dan minat, beraneka ragam dari sikap dan tingkah lakunya, beraneka ragam dari perilakunya. Kita tidak boleh melihat per objek siswa, tapi kita harus melihat dalam garis besar semuanya, bahwasanya siswa harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari sekolah SD kita. Berikutnya di sini saya juga sudah punya animasi, mohon disimak lagi. Nanti saya juga akan minta pendapatnya. Ada kejutan-kejutan. Ada, karena saya orangnya kan romantis. Silakan dilihat, itu tidak asing buat kita.
Sekarang saya kembali lagi ke sini. Kira-kira apa yang disampaikan dari video tadi menggambarkan tentang apa? Monggo yang mau berbicara. Terima kasih waktu yang diberikan dengan tampilan video animasi tadi bahwa seseorang itu atau tadi videonya memimpikan sesuatu yang ingin digapai, walaupun banyak rintangan dia berusaha untuk menggapainya, walaupun jatuh bangun, akhirnya menggunakan alat dan sebagainya, tapi akhirnya dia menemukan cara bahwa dirinya itu punya potensi untuk menggapai mimpi tersebut. Dia berangan-angan indah ingin digapai, tapi dengan kemampuannya tadi juga dia punya sifat yang sombong. Sombongnya itu, wah aku bisa naik dengan tenagaku sendiri. Di ujungnya dia juga gagal lagi, jatuh lagi, dan akhirnya bahkan jatuh semua. Tetapi dengan apa itu kegagalan dan kegagalan, seseorang itu pasti apa? Terbangun akan keyakinan bahwa orang itu tidak akan jatuh terus atau gagal terus, pasti apa akan menggapai cita-cita yang diinginkan. Pasti ada cara atau dia mencari cara supaya mimpi tersebut terwujud. Jadi kita walaupun punya ilmu yang tinggi, jangan sombong, karena di atas langit masih ada langit lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Hati. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Cukup ya? Jadi saya hanya menekankan lagi jawaban Bu Hati sudah betul. Jadi tadi ada seorang tokoh kartun yang melintas sebuah gunung esnya. Itu merupakan impian dari tokoh kartun tadi. Sama halnya dengan kita. Kita di SD ini pasti punya visi, punya impian, dan kita tidak sadar bahwa kita ternyata punya potensi. Sambil jalan kita akan menemukan kali bagaimana cara kita mewujudkan visi tersebut. Tetapi di akhir video tadi si tokoh kartun mengalami kegagalan karena ada sifat kesombongan. Oleh karena itu dalam merumuskan visi itu kita tidak bisa sendiri, pastinya membutuhkan teman sejawat atau rekan sejawat untuk berkolaborasi, dan tentunya harus secara konsisten Bapak Ibu. Karena yang tadi gagal karena apa? Mungkin kurang konsisten dalam pelaksanaan dan tidak pernah melakukan refleksi, sehingga kita tidak tahu apakah visi kita sudah bisa terwujud dampaknya atau belum. Terima kasih. Berikutnya saya akan menerangkan materi visi. Visi itu apa sih? Visi adalah representasi visual kita yang akan masa depan.
Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Tentunya yang harus mengarah pada dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya saya akan mengutip sedikit tentang pemikiran KHD. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan. Yang pertama, KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini KHD menjelaskan bahwasanya dalam proses belajar mengajar itu harus berlangsung dengan kebahagiaan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah strategi yang kita terapkan pada siswa kita sudah merasa bahagia dengan apa yang kita sampaikan? Ya, jadi KHD di sini memberikan penjelasan dalam pembelajaran harus dalam keadaan yang bahagia. Dan yang kedua, KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu tidak statis, tapi harus dinamis, terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, pastinya setiap tahun, setiap beberapa waktu, Indonesia pasti mengalami yang namanya perubahan kurikulum. Itu semua kurikulum itu bagus Bapak Ibu. Tapi kenapa kok dirubah? Karena siswanya sudah berbeda zaman. Kalau zaman dulu mungkin waktu masih tahun 90-an ke bawah, anak-anak masih jarang melihat yang namanya gadget. Sehingga dengan metode buku saja anak-anak sudah tertarik, sudah kagum dengan buku itu, karena sebelumnya mereka belum pernah melihat buku. Tetapi sekarang tuh anak generasi Z, generasi di mana anak lahir langsung pegang yang namanya handphone. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membawa anak dalam pembelajaran di era yang sekarang, yaitu lewat kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, Badi juga menjelaskan bahwasanya kita harus menghamba pada anak, bukan menyembah anak, tapi kita harus mengutamakan kebutuhan anak dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, untuk merumuskan visi, kita juga ada strategi yang namanya ATAP. ATAP itu ada akronimnya. Yang pertama, bagian awal menceritakan situasi awal meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang T yaitu tantangan, bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang A kedua yaitu bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar termasuk penyesuaian strategi bila ada. Yang P yaitu pelajaran, bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Dan di sini ada contohnya. Ini adalah contoh tugas saya waktu di modul 1.3. Pada awalnya saya tanpa sengaja mendengar keluhan siswa yang merasa jenuh dengan kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya pembelajaran itu saja dan membuat bosan. Dia merasa di kelas hanya disuruh menulis dan mengerjakan ketika pembelajaran. Itu yang A yang pertama. Yang T, tentu saya pribadi terkejut mendapatkan keluhan itu. Saya merasa sudah menyampaikan materi pembelajaran dengan media bahasa yang baik. Saya mendapatkan tantangan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik ketika proses pembelajaran berlangsung. Berikutnya, saya menawarkan kepada siswa untuk memberikan usulan media pembelajaran yang digunakan. Saya membuka diskusi dengan anak-anak, tidak diskusi materi tapi di luar materi juga dilayani. Saya memposisikan tidak sebagai pengajar, tapi saya juga sebagai sahabat mereka. Dan yang P yaitu perubahan yang saya harapkan, anak-anak menikmati proses pembelajaran dengan menyenangkan
saya mengharapkan dengan media pembelajaran yang bermacam-macam sehingga siswa semangat dalam pembelajaran. Dan ini saya sudah berulang kali membuat metode, mungkin Anda juga besok kalau saya kadang di luar, kadang ajak jalan-jalan. Tujuannya yaitu Bapak Ibu, saya ingin anak-anak belajar dalam keadaan yang menyenangkan. Berikutnya yaitu adalah inquiry apresiatif, yaitu adalah strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan jika sudah baik, dan bagaimana cara meningkatkannya untuk menjadi yang lebih baik. Di sini ada sebuah akronim yang merupakan singkatan yang tujuannya adalah untuk merumuskan visi misi yang ada di SD kita, yaitu dengan metode BAJA. BAJA merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan apresiatif, mengikuti inquiry apresiatif. Jadi ada 5. Yang pertama B yaitu buat pertanyaan, yang A ambil pelajaran, yang B gali mimpi, yang C jabarkan rencana, dan yang A atur eksekusi. Di sini saya sudah menyiapkan contoh tugas saya di modul 1.3 kemarin. Saya di sini hanya menyampaikan contoh tugas saya kemarin saja. Di sini saya dengan kelompok saya yaitu terwujudnya siswa yang religius, smart, berwawasan lingkungan, dan memiliki kecakapan abad 21. Kenapa saya tampilkan berwawasan lingkungan? Itu artinya peduli terhadap lingkungan, karena perlu diketahui Bu Desi, SD kami adalah sekolah Adiliata, sudah tingkat kabupaten, dan graduanya ini menuju ke provinsi. Alhamdulillah kemarin dapat juara 3 se-Kabupaten Nganjuk. Jadi saya sematkan itu berwawasan lingkungan. Dan di sini saya menyematkan satu kalimat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mewujudkan visi siswa yang religius, smart, berwawasan lingkungan, dan mempunyai kecakapan abad 21, tentunya yaitu adalah media digital. Nah, dari visi ini kita akan menggali apa saja poin-poin yang akan kita lakukan dengan alur BAJA tadi. Yang B yaitu adalah buat pertanyaan. Di sini saya membuat pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan di situ sudah ada tindakan, yaitu yang pertama mencari informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tentunya di era sekarang kita kalau mau cari model-model pembelajaran sudah tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu buang biaya, kita cukup ambil gadget kita. Kalau kita mau di PNN itu ribuan video pembelajaran yang sangat baik. Tetapi biasanya kalau kita itu kalau tidak digerakkan kadang enggak mau melakukan itu. Itu yang bilang ya. Jadi kita harus apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi. Dan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini apa model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah dilakukan. Yang kedua, apa sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif. Tentunya pasti membutuhkan aset Bapak Ibu atau sarana. Di sini saya mencari model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah dilakukan di sekolah. Kebetulan di sini kan ada 6 kelas dan 2 guru maba. Kita bisa saling berkolaborasi, saling bekerja sama bagaimana kok menciptakan pembelajaran yang kreatif pada siswa yang ada di sini. Yang kedua, mendata sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif. Kalau kita nggak punya sarana, otomatis kita tidak bisa mewujudkan. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan model. Kalau ada guru yang sudah beda dengan yang lain, kita harus datangi, kita cari, kita kepo. Pak, seperti itu kenapa Pak? Kenapa ya? Kita harus ingin tahu biar nanti semua yang ada di sini itu mempunyai visi yang sama. Berikutnya yang keempat, yang ketiga itu gali mimpi.
Jadi impian itu apa? Seperti apa pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu? Yaitu menggali pendapat guru dan siswa terkait pelajaran yang diinginkan. Yang kedua, menggali potensi siswa. Dan yang ketiga, mengombinasikan pembelajaran berbasis proyek dengan pemanfaatan teknologi atau digital. Berikutnya yang C yaitu jabarkan rencana. Bagaimana langkah untuk mewujudkan pembelajaran kreatif dan inovatif? Nah, di sini saya menemukan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang diterapkan seperti halnya project based learning, problem based learning, dan yang kedua membuat rencana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang kelima yaitu adalah atur eksekusi. Siapa yang terlibat dalam pembelajaran kreatif dan inovatif? Kapan dilaksanakan dan bagaimana solusinya? Apa jika ada kendala dalam penerapannya? Di sini saya juga sudah menyiapkan daftar solusinya. Yang pertama, mengajak guru, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, orang tua untuk terlihat aktif dalam menerapkan model pembelajaran. Yang kedua, membuat jadwal penerapan model pembelajaran yang kreatif. Yang ketiga, tentunya berkolaborasi dengan warga sekolah. Dan simpulannya, visi setiap guru budaya tidaklah sama, namun semua mengarah pada profil pelajar Pancasila. Untuk itu, guru penggerak harus selalu konsisten dan kontinu dalam menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila. Kembali ke materi tadi. Nah, sekarang di sini saya akan membagikan sebuah kertas panjenengan nanti mengisi apa impian panjenengan terhadap siswa yang ada di sini. Di sini ada 6 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu memimpikan murid yang seperti apa. Jadi kalau panjenengan ngajar di sini, mimpi panjenengan nanti setelah anak-anak lulus itu menjadi anak yang seperti apa. Monggo ditulis, tentunya seorang guru mempunyai impian yang berbeda-beda. Sudah Bapak Ibu? Belum. Dan yang kedua, kita percaya bahwa setiap murid adalah titik-titik. Kita itu menempatkan siswa kita sebagai apa? Tentunya setiap guru juga punya pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita lebih mengutamakan apa? Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa itu sadar bahwa apa? Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa apa? Silakan diisi. Jawaban panjenengan sangat saya butuhkan untuk merumuskan visi yang ada di sekolah kita. Nanti kita mimpi dulu saja dulu. Nanti setelah kita ambil satu persatu, kita akan mungkin dibantu Bu Desi akan merumuskan sebenarnya apa keinginan dari dewan guru yang ada di sekolah ini. Sudah? Ya, di sini saya sudah dapat dari Bu Tuti. Bu Tuti memimpikan siswa yang berprestasi. Ya, ini adalah impian umum setiap guru, di mana setiap guru pasti menginginkan anak didiknya adalah anak yang berprestasi. Dan yang kedua, Bu Tuti, kita percaya bahwa murid adalah
mempunyai karakter yang berbeda. Jadi guru itu menganggap bahwa semua siswa itu karakternya berbeda-beda. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan berbudaya. Berbudaya artinya apa Bu? Berbudaya lingkungan bersih atau berbudaya daerah tradisi? Budaya itu banyak sekali, misalnya budaya dalam adat istiadat, sopan santun, terus 5S itu Ibu. Oh ya, budaya 5S itu. Dan yang keempat, kita warga sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya. Jadi Bu Tuti di sini yakin bahwa guru di sini bisa menemukan kodrat anak masing-masing. Di kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan di sini yang keenam, Bu Tuti, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ilmu yang didapat pastinya akan bermanfaat, baik sebagai anggota masyarakat atau sebagai dirinya sendiri. Sudah khusus? Coba yang pertama khusus dibaca, kira-kira mimpinya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebagai guru tentunya memberikan murid-murid saya yang berprestasi, bertakwa, peduli lingkungan, disiplin. Terima kasih. Mungkin Bu Putri punya impian lagi, punya impian yang tidak sama. Peduli lingkungan. Pak Rosid, impian apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bu Warti, apa mimpinya yang pertama? Mimpinya yaitu siswa yang berprestasi, beriman, dan peduli lingkungan. Iya. Jadi hampir semua yang ada di ruangan ini atau di ruang kuliah di sini sebagian besar mimpinya adalah murid yang berprestasi dan berakhlak mulia. Itu sebenarnya kita sudah pernah mewujudkannya Bapak Ibu. Untuk yang belum berprestasi, hampir tiap tahun siswa kita pasti menorehkan prestasi baik akademis maupun non akademis. Kalau dari yang tadi Pak Fred, beriman dan bertakwa, tidak perlu diragukan lagi. Di lingkungan SD2 Kadipiro ini sudah banyak program-program yang mengarah ke dimensi religius, mulai dari murotal, sholat duha, bahkan sampai apa itu hafalan juz itu. Berikutnya yang kedua itu adalah kita percaya bahwa murid adalah monggo yang mau menjawab. Yang poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah monggo Bu Arti. Bahwa murid itu mempunyai keunikan atau mempunyai bakat minat sendiri-sendiri, yaitu berawal dari kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya, jadi Bu Arti memandang dari dimensi bahwasanya setiap siswa itu unik alias berbeda. Pak Said mungkin lain yang kedua. Mungkin kalau dari saya bahwa siswa atau murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Begitu. Jadi hampir sama ya, karakter sama dengan tadi Bu Tuti tadi apa? Sama ya, karakter yang berbeda. Khusus Minat bakat yang berbeda. Oh ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasanya yang untuk teman-temanku di sini yaitu adalah kita percaya bahwa siswa kita adalah mempunyai karakter dan minat yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Yang ketiga, di sekolah kita lebih mengutamakan apa? Monggo Bu Putri mau jawab. Yang pasti di sekolah kita mengutamakan anak supaya sopan dan santun. Sopan dan santun. Monggo Bu Arti mungkin yang ketiga. Poin ketiga. Kita utamakan. Ya. Mengutamakan kedisiplinan, menanamkan 5S. Menanamkan 5S. Mungkin Pak Said. Yang kita utamakan yang pertama adalah kita mencari ilmu, Pak. Oh iya, ilmu ya. Terus yang kedua kita menanamkan jiwa sopan santun maupun disiplin. Oh, terima kasih.
Mungkin khusus ada lain. Kejujuran. Kejujuran. Betul apa? Kalau saya berbudaya, karena berbudaya itu mencakup banyak sekali atau luas sekali, yaitu meliputi sopan santun, kita bisa menghormati dan menghargai guru, misalnya seperti itu untuk murid kita. Terima kasih. Jadi di sini saya simpulkan bahwasanya di sekolah kita mengutamakan budaya jujur, budaya sopan santun, senyum, sapa, salam, itu adalah lebih luas lagi, semuanya mempunyai tujuan yang sama. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu berkarakter. Berarti di sekolah kita itu harus menciptakan karakter murid yang baik, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Bu Tuti tadi menyimpulkan karakter ya. Jadi nanti biar ada pembeda dari SD lain. Jadi orang tua siswa datang ke sini itu betul-betul ingin merubah karakter siswanya menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada yang berbeda dari Bu Tuti? Ada? Bu Arti mungkin beda? Menjaga kebersihan lingkungan itu penting juga. Pendidikan itu penting untuk masa depan anak-anak kita. Ya, kebersihan lingkungan, karena ini mengarah ke program jangka panjang kita sebagai peserta sekolah. Bagus sekali Bu. Ada lagi mungkin yang beda? Berikutnya yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk siapa yang mau berpendapat? Monggo, ada yang berpendapat? Bu Putri, monggo. Warga di sekolah ini yakin untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Ada lagi mungkin yang punya pendapat berbeda? Khusus lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya, itu sebagai kodrat alam yang dimiliki atau kodrat zaman yang kita temukan. Misalnya kodrat alam yang murid itu mempunyai kodrat seperti apa, misalnya mempunyai cita-cita seperti apa. Kalau kodrat zaman, murid bisa menentukan sesuai dengan zaman yang dihadapi saat ini. Saya sangat hadir sekali di kodrat alam dan kodrat zaman, karena ya PGB seperti itu. Yang terakhir, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa yang terakhir ini ya, kita juga dari sekolah ini paham bahwa ilmu yang didapat setelah lulus dari sekolah ini adalah dapat bermanfaat bagi murid itu sendiri, bagi orang tua dan bagi warga sekitar. Itulah tadi impian dari panjenengan semua. Mari kita terapkan dengan visi SD kita. Apakah sudah mengarah dari impian tadi? Di sini saya tampilkan visi SD Negeri 2 Ngadibiro, menghasilkan lulusan yang berprestasi, berwawasan maju, berlandaskan intak, berbudaya dan peduli lingkungan. Kira-kira impian panjenengan tadi apakah sudah visi SD 2 Ngadibiro? Ya. Ya. Ini Bu Desi, memang dulu Bu KS saya juga seperti ini, ada hal seperti ini. Jadi ya nggak jauh dari mimpi personal kita ini. Dan di sini saya sudah membuatkan yang namanya bukti-bukti ya. Jadi apakah visi sekolah ini sudah sesuai? Sudah ya Pak Bu ya? Nah, apakah visi sekolah ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara siswa di sekolah kita dengan siswa di sekolah lain? Jadi orang tua siswa itu sudah tahu mas sekolah kono mas ini di sini seperti ini, karena setiap hari ada mungkin ada rota, ada sholat duha berjamaah, dan juga ada namanya sekolah hadiah. Jadi
sudah ada ajang promosi kepada wali murid itu sendiri. Nah sekarang coba di sini saya ingin jadi menampilkan apa saja yang sudah diperoleh dari TIS tadi. Yang pertama tadi adalah murid yang berprestasi. Di SD kami juga sudah pernah mendapatkan juara baik di bidang akademik maupun non akademik. Bahkan kemarin dapat juara 2. Bahkan kemarin waktu lomba apa itu Bu PPKN profil kelas Pancasila apa itu sampai tembus provinsi Bu. Ya. Dan yang kedua di sini murid yang berakhlak mulia. Ya, di sini juga ada kegiatan sholat duha yang langsung dipimpin oleh guru agamanya. Dan seperti aksi nyata kemarin Bu, saya sudah konsisten walaupun belum maksimal. Di awal pembelajaran saya selalu praktik baik kegiatan murodal dan kebangsaan yang tentunya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Dan yang tadi ada namanya berwawasan maju, yaitu penguasaan Canva dalam pembelajaran. Mungkin Pak Jenengan nanti bisa tanya-tanya di kelas 5, di kelas 6 yang sudah menggunakan atau mengenal Canva. Mereka sudah mahir Bu. Kalau kami ada tugas-tugas yang sifatnya mandiri atau di rumah tentang desain atau itu, anak begitu pulang dari sekolah jam 1 sudah mengirim tugas ke saya. Itu bahwasanya anak-anak itu sudah menguasai dalam pembuatan metode Canva. Karena apa saya pilih Canva? Karena itu gratis. Dan yang kedua itu menarik. Karena siswa sekarang itu tidak tertarik dengan benda yang diam dan polos. Jadi mereka tuh dunianya harus penuh imajinasi, penuh animasi. Sehingga saya menetapkan Canva ini sebagai metode pembelajaran dalam peserta didik saya. Dan yang kedua pemanfaatan internet yang sebagai sumber pembelajaran. Alhamdulillah di sini sudah ada 5 guru yang bisa dipakai secara bergiliran untuk mencari sumber pembelajaran. Karena sekarang guru bukan menjadi satu-satunya sumber ya. Sekarang kalau Pak itu semerap yang namanya AI dari Elon Musk itu luar biasa. Kalau guru hanya menceramah, mengulang tok, ada iki gak atik guru iso itu pakai AI itu apa yang kita tanyakan hitungan detik langsung dijabarkan sama yang namanya aplikasi AI itu. Tapi kan guru tidak hanya itu saja, kita harus mendidik, membentuk karakter tadi dan membantu menemukan kodenya. Dan berikutnya yang berbudaya. Tadi berikutnya juga mimpi yang berbudaya. Tapi di sini saya ambil contohnya adalah anak-anak juga tidak enggan untuk berpakaian tradisi budaya bangsa sebagai wujud dari dimensi profil pelajar Pancasila, utamanya pada dimensi kebinekaan global. Jadi anak juga tidak malu atau tidak enggan untuk menggunakan baju adat tradisional. Walaupun masih ada contoh budaya lain seperti tadi 5S, sopan, santun. Bahkan kalau di sini kita sebagai artis kita dari motor, anak-anak langsung datang untuk berjabat tangan. Itu wujud sebagai budaya sopan dan santun. Berikutnya adalah murid yang aktif. Nah, saya juga sempat mengajak anak-anak itu untuk berpendapat Bapak Ibu, karena selama ini kadang tuh anak kalau mau tampil ke depan itu agak canggung. Makanya saya kenalkan di sini saya menggunakan metode surah pendapat atau diskusi, sehingga nanti anak-anak sudah terbiasa apabila menemukan berbagai permasalahan di kehidupannya. Dan yang berikutnya pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Nah, di sini kemarin Bu Desi saya juga berkolaborasi dengan wali murid untuk mewujudkan aksi nyata di tema 5, yaitu adalah wirausaha. Jadi anak-anak saya berikan modal dari uang kas kelas untuk mengolah makanan dan menjualnya. Nah, itu ada sebuah contohnya situ yang masak wali murid dan berbagai anak. Ada yang bagian menjual, ada yang bagian promosi, menyebarkan atau brosurnya, harganya itu alhamdulillah
juga sudah berjalan, dan alhamdulillah anak-anak juga bahagia tentunya. Dan yang kedua itu adalah berharga pada siswa. Saya selalu menawarkan anak-anak mau belajar di mana. Takutnya anak pasti di luar Pak, game. Itu adalah contoh foto saya waktu melakukan pembelajaran di luar kelas. Itu hanya gambar, tapi kalau ini videonya bisa lihat di YouTube saya atau di TikTok saya. Dan yang kedua tadi ada ini sifat dari khusus peduli lingkungan. Alhamdulillah Bu Desi, kalau masalah tenaga di sini itu mungkin tidak ada duanya. Walaupun kalau dicerita untuk datang itu hampir 100% semuanya datang, tapi semuanya wanita. Jarang Bu ya bapak, karena bapaknya kerja. Jadi di sini tuh menggerakkan wali murid kalau hanya beras tenaga itu mudah sekali. Itu adalah foto saya ambil ketika mau ada penilaian adiliyata. Dan alhamdulillah saya tampilkan videonya pada dewan jurinya. Di sini punya modal yang kuat, yaitu adalah tenaga dan kemauan. Akhirnya kami juga memperoleh predikat juara 3 tingkat kabupaten. Tepuk tangan bagi kita. Dan kemarin berarti ada tamu dari kecamatan untuk di Puskesmas ingin melihat sejauh mana persiapan kita untuk menuju ke provinsi. Tapi kan dengan pasti tidak. Nanti mungkin akan ada lagi. Dan di sini juga sekolah sehat Bu Desi sudah 2 tahun berturut-turut juara lomba sekolah tingkat kabupaten, yaitu adalah lomba UKS, sudah 2 kali ini. Dan yang ketiganya calon sekolah adiliyata provinsi. Mohon doanya semoga nanti bisa menjadi adiliyata nasional. Dan muaranya tadi Bapak Ibu, muara dari misi Dina tadi semua itu adalah pelopor pelajar Pancasila. Yang pertama tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Itu semuanya sudah menuju ke arah sana, tetapi hanya butuh konsistensi dan penguatan saja supaya nanti kegiatan yang sudah kita laksanakan tetap berjalan dan bisa melahirkan profil pelajar Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Waktunya saya kembalikan pada moderator, yaitu Bu Desi untuk umpan berikutnya. Saya speechless. Ternyata SDR Gimana Dikira hebat sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi buat alhamdulillah. Ini tadi kan saya dengan forum diskusinya untuk merumuskan visi sekolah, dan alhamdulillah ternyata visi sekolahnya sudah top, ya kan? Ya sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila di dalamnya. Dan alhamdulillah tadi sudah banyak bukti yang diberikan sama Pak Heri. Saya jadi speechless. Wih, ternyata hebat sekali. Nah, dari situ Bapak Ibu, panjenengan punya aset yang banyak sekali ternyata di dalamnya, ya kan? Bagaimana nanti tinggal panjenengan untuk mewujudkan sekolah yang sudah bagus tadi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Perlu ada kolaborasi yang bagus, karena tadi ada kolaborasi dari wali murid juga. Itu nilai plus sekali Bapak Ibu, karena tanpa mereka masuk gurunya atau misi sekolah sampai jauh. Alhamdulillah ya, kerjasama yang bagus, kolaborasi yang bagus dari Bapak Ibu, dari wali murid, dari ibu kepala sekolahnya juga. Itu merupakan aset dari sekolah panjenengan untuk nanti di kemudian hari menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat dan semoga nanti sukses di provinsi. Amin dong. Bu Sani sampai mikir. Tetap semangat Bu. Kalau sudah ditunjuk sampai ke sana berarti panjenengan memang layak kan? Iya. Cukup begitu mungkin dari saya. Dan alhamdulillah berarti tadi kan tujuan kita untuk merumuskan visi dari sekolah panjenengan, dan alhamdulillah sudah sesuai, ya kan? Berarti untuk selanjutnya nanti rencana-rencana apa, program apa bisa dijalankan sambil jalan nanti, ya. Tetap harus ada kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan sekolah yang hebat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari Sabtu itu sinat juga sini. Anu, Pak Anifatia. iya.